Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara. Sekarang kita telah bertambah satu lagi dari wartawan senior konten Mbak Titis. Mbak Titis, selamat malam. Selamat malam Ilona, selamat malam Pak Anung, Mas Andri dan juga Pak Tony Wenas. Ya, malam Mbak Titis. Sampai ketemu lagi Mas Andri. Selamat malam. Oke, Mbak Titis tadi kan sudah mendengarkan percakapan kita dari segmen 1 sampai 2. Kalau secara redaksional, apa yang perlu kita garis bawahi atau apa perlu kita perhatikan di sektor keuangan dan tentu saja dengan salah satu sektor prioritas ini di pertambangan? Ya, tadi sebetulnya Pak Anung, Pak Tony Wenas dan Mas Andri sudah memberikan gambaran makro yang menurut redaksional kami sangat sesuai dengan redaksional konten. Bahwa sebetulnya amunisi atau modal yang kita miliki itu sudah ada. Satu, likuiditas bank yang cukup. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Anung di dalam sejarahnya inilah likuiditas yang paling gendut, paling gendut yang saat ini. Artinya apa? Tabungan kita simpanan masyarakat itu cukup untuk ikut membiayai dari pemulihan ekonomi tahun depan. Di kami sendiri gitu melihat bahwa saat ini sebetulnya tadi juga Pak Anu sampaikan, OJK sampaikan bahwa ada dua sisi. Satunya benar bahwa bank itu banyak mengabsorb yang namanya surat utang negara yang juga sebetulnya diperhitungkan sebagai kredit gitu, sebagai kredit. Karena apa? Sekarang ini yang bisa mendorong ekonomi secara lebih terstruktur dan lebih fokus sasarannya adalah pemerintah. Ya ini dengan menggenjot program BLT, kemudian karena dunia usaha sendiri juga masih melihat sejauh mana demand yang ada itu akan muncul. Selama demand ini muncul, itu pasti yang namanya bank, yang namanya pengusaha itu juga pasti akan melakukan ekspansi. Karena faktor tadi, masalah yang sekarang kalau kita melihat redaksi, kita melihat bahwa confident ini belum terbentuk. Confident-nya dari masyarakat. Kalau kita di akhir tahun, kalau pemerintah selalu mengatakan bahwa di November, Desember sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan, orang sudah berani bergerak, ada mobilitas dari sektor pariwisata. Kita lihat kalau kita di sekeliling kita aja lah, sekeliling kita banyak sekali orang yang dalam tanda kutip berlibur, kemudian spending, meskipun ini juga ada resiko tambahan bahwa ini pandemi, di saat pandemi ada ini juga bisa menghambat, tapi kita nggak bisa berhenti untuk diam. Jadi kita harus tetap bergerak, tapi bagaimana kita mengetatkan yang namanya protokol kesehatan untuk apa? Karena apa? Kita membutuhkan dorongan ekonomi, karena kalau dorongan ekonomi ini tidak ada demand sama sekali, maka banyak sekali yang namanya sektor-sektor bawah ini tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, yang namanya ekonomi mandek itu kan pain-nya lebih dahsyat gitu. Banyak kalau kita melihat ya banyak sekali yang namanya UKM tidak bergerak, terus kemudian banyak lagi yang sektor-sektor yang kecil-kecil ini juga harus menjadi perhatian. Karena mereka sedang direstrukturisasi, mereka tidak melihat demand, dan ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi kalau menurut dari redaksional konten adalah ekonomi yang tetap harus jalan, tapi bagaimana menjaga pandemi supaya tidak positif coronanya tidak bisa terkendali. Itu sebenarnya kunci untuk melakukan confident ekonomi. Yang penting itu ya, kita juga nggak bisa diam aja gitu, tapi betul. tetap harus bergerak dengan prokes yang harus dijalankan dengan ketat. Saya ke pelaku usaha dulu deh, Pak Tony. Pak Tony, bagaimana dengan rencana bisnis 2021? Apakah memang benar pandemi menjadi satu-satunya yang membuat ruang gerak bisnis Freeport akhirnya cukup terhambat? Apalagi kan kita sudah tahu ada strain coronavirus jenis baru gitu. Jadi emang pandemi corona ini atau COVID-19 ini memang sangat mempengaruhi. Tapi mempengaruhinya lebih kepada rencana proyek pembangunan smelter baru PT FI. Dan ini sangat terkendala karena di Gresik juga dinyatakan sebagai PSBB, dan para vendor dan kontraktor utama kita sangat terdampak PSBB. Namun dari segi operasional PT FI, dari segi penambangan dan pengembangan tambang bawah tanah, atau rencana investasi, awalnya memang di tahap awal kita sangat terdampak, namun kita dapat memitigasinya antara lain dengan menambah petugas kesehatan, melipat gandakan petugas kesehatan, kemudian mengubah barak-barak tempat tinggal menjadi barak isolasi, dan juga dilakukan mitigasi lainnya. Dan memang jumlah kumulatifnya di wilayah kerja PT FI cukup tinggi, namun dengan tingkat kesembuhan yang mencapai 96%. Dan sampai dengan saat ini
program utama kita adalah melakukan tracing atau pengecekan atau pendeteksian, di mana telah lebih dari 100.000 kita lakukan rapid test baik antigen maupun antibody. Dan juga untuk PCR kita sudah mendatangkan 2 alat PCR dengan membentuk lab PCR dan melakukan lebih dari 26.000 tes PCR. Sehingga ini bisa mendeteksi lebih cepat dan lebih tepat, kemudian dapat dilakukan mitigasi-mitigasi. Sehingga hasilnya adalah produksi kita masih bisa sesuai dengan rencana kerja. Sehingga memang awalnya terganggu namun bisa kita catch up, antara lain dengan tadi saya sampaikan dengan memitigasi, mendeteksi dan juga melakukan penjadwalan ulang dari roster kerja atau shift kerja dari para pekerja. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah bahwa kita masih bisa mencapai target-target produksi yang sudah kita tetapkan. Jadi intinya adalah bahwa memitigasi kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah yang hal paling utama dalam operasional kita, dan ini bisa kita lakukan dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tentu dengan Satgas COVID-19 di level kabupaten dan provinsi di Papua. Demikian, my sister. Oke, baik. Pak Anung, bagaimana lantas himbauan dari OJK misalnya? Ini kan tadi dari pelaku usaha ya, kita sama-sama sepakat bahwa kenyamanan itu penting di tengah pandemi tapi tetap harus gerak gitu. Nah, Pak Anung bagaimana himbauan kepada perbankan misalnya soal ini? Ya, kalau dari perspektif dari regulator adalah yang penting adalah stability dari financial sektornya dulu. Iya. Ya. Nah, dengan stabilitas di sektor keuangan itu, maka dia akan lebih siap untuk mendorong pertumbuhan. Tetapi jangan dibalik dia didorong dulu dalam kondisi suffer saat ini untuk memberikan apapun kredit gitu ya, pokoknya ekspansi tanpa melihat profil risikonya. Nah, jadi kalau dari si OJK, intinya bank saat ini kalau OJK melihat, bank itu istilahnya tadi Mbak Titi juga sampaikan, bank ini siap tempur lah, diminta apa saja oke, tetapi bank juga harus ada assessment risikonya juga. Nah, yang paling aman mungkin dalam 3 bulan triwulan pertama itu adalah mendorong ekspansi fiskal dengan tadi mengabsorb surat-surat berharga pemerintah dulu, sehingga pemerintah bisa menggerakkan sektor real dengan itu, tercipta demand, baru bank kemudian masuk ke intermediary yang sesungguhnya melalui ekspansi kreditnya. Nah, di sisi lain ya bank juga harus deal dengan tadi kredit restro. Nah, itu sudah diantisipasi oleh JK sejak awal dengan melakukan perpanjangan restro ini. Tetapi itu pun juga jangan stimulus ya, dimanapun jangan terlalu berlebihan. Karena nanti dalam comfort zone recovery itu akan lebih panjang lagi. Oleh karena itu dalam POJK 48 di perpanjangan ini tidak hanya stimulus, murni stimulus, tetapi juga kita memperhatikan aspek prudensialnya juga, Mbak My Sister. Kita ingatkan bank kalau memang mampu debitur-debitur masih bisa recover dan perlukan ventilator lebih panjang, ya kita kasih waktu. Tetapi yang tidak, ya segeralah bentuklah CKPN supaya tidak terjadi bom waktu di belakang hari. Oke, ya, yang jelas memang dilema ya Pak My Sister ya, masalah restro ini, kebijakan restro ini. Ya, kita sangat sadari itu. Karena itu hanya painkiller, bukan panacea. Ya. Jadi intinya sektor real dan sektor perbankan sendiri yang harus menemukan sinerginya. Ya, kira-kira begitu Mbak Mesis ya. Banknya siap tempur, dipastikan kondisi bank dalam kondisi sehat, jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir gitu ya beraktivitas dengan perbankan, punya hubungan begitu. Nah, saya ke Pak Asmo. Pak Asmo, kalau kita cuma mengandalkan fiskal saja cukup nggak sih? Mbak, jadi saya sebelum masuk ke fiskal, jadi saya ingin menyampaikan ya apa hasil dari big data kami. Jadi sebenarnya kalau kita lihat perkembangan terakhir ya, itu spending index ya, indeks belanja masyarakat itu relatif membaik ya. Data kami sampai bulan Desember itu menunjukkan angka yang relatif lebih baik dibandingkan dengan angka November. Yang pasti memang sudah melewati trajektori, sudah melewati fase rock bottomnya di kuartal 2 yang lalu. Nah, dari sini sebenarnya menjadi modal ya, modal yang sangat baik bagi perbankan untuk memberikan kredit kalau kita lihat di beberapa sektor. Tadi yang saya sampaikan di awal. Terus yang kedua,
dorongan dari fiskal ya, dari stimulus fiskal yang ada selama ini sebenarnya sudah relatif memberikan confidence bagi masyarakat untuk mendorong belanja. Ya, terutama kalau kita lihat yang middle to lower itu sudah relatif lebih baik dibandingkan dengan yang upper. Nah, yang upper ini kalau saya lihat ya dari data kami ini memang bukan hanya karena masalah masalah kelompok menengah atas itu mengerem belanja, tapi memang sektor-sektor atau dunia usaha yang sangat related kaitannya dengan spending masyarakat middle to upper itu masih ditutup karena pandemi. Misalnya kalau kita lihat ya entertainment, ya bioskop, ya itu kan juga masih dibatasi. Jadi kalau kita lihat di situ, memang spending index di komoditas atau di sektor tersebut atau di dunia usaha yang terkait dengan sektor tersebut itu memang masih di bawah 100 ya indeks kami. Nah ini yang memang kalau kita lihat kalau penanganan COVID-nya memang menjadi lebih baik ke depannya, kemudian ada sektor-sektor yang dibuka. Ya, kemudian pemerintah sudah bisa lebih merealokasi lagi, bukan cuma untuk bansos misalnya, tentu saja untuk 1-3 bulan, katakan sampai di semester 1 ini masih sangat dibutuhkan peranan bansos tadi, ya, termasuk cash transfer. Namun kemudian sudah mulai bisa juga bantu dari sisi supply-nya. Itu yang pertama yang kami lihat. Yang kedua yang big game changer-nya juga adalah yang ditunggu oleh dunia usaha adalah PP dari Omnibus Law-nya. Rasa ya kalau PP-nya itu kemudian sangat sangat mendorong dan membangkitkan investasi ya bagi dunia usaha, karena ini PP yang ditunggu-tunggu juga oleh dunia usaha. Ini juga akan mendorong ekspansi ya bagi dunia usaha. Ini yang kalau kita bicara dengan dunia usaha, mereka menunggu-nunggu juga terbitnya PP ini. Oke, baik. Yang ketiga adalah proses recovery yang terjadi tadi yang disampaikan Pak Tony Wenas ini memang surprising juga kalau kami di awal ya bahwa China itu relatif cepat tumbuhnya sehingga menimbulkan demand ya untuk harga komoditas ya, demand untuk komoditas kemudian meningkatkan harga komoditas dan kemudian ujungnya kalau dilihat dari data kami itu ada geliat ekonomi di provinsi-provinsi yang penghasil komoditas. Oh, mantap itu. Kalau kita bicara ya, yang jelas kalau regional itu sangat menentukan. kalau dari Pak Asmo mengatakan semua harus jalan dinamis, nggak boleh ada yang pincang. Kalau pincang nggak efektif tuh kebijakan gitu kan, betul sekali. Nah, Pak Tony tadi disebutkan bahwa sebenarnya komoditas itu juga menjadi salah satu yang mungkin akan bergeliat lagi di tahun depan. Kita lanjutkan, sudah sebenarnya tapi mungkin akan terus begitu. Kita lanjutkan diskusi kita nanti saudara, tetap di Business Talk. Maka kami masih akan segera kembali.